Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam kajian serial hikmatologi. Mungkin yang baru mengikuti apa sih hikmatologi itu, ya kita singgung sedikit bahwa ketika kita berbicara dalam aras pemikiran hikmatologi, maka sesungguhnya kita sedang berbicara keimanan kita masing-masing. Jadi ingat, keimanan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing, agama, kepercayaan apapun, bahkan sampai mereka yang tidak beragama. Namun karena kami insya Allah beragama Islam, maka aspek yang kita bicarakan imanial dalam poros hikmatologi, yakni kita bicara segala sesuatu dari perspektif Islam. Nah, ada pertanyaan mendasar yang kali ini patut kita lontarkan di dalam masing-masing kalbu kita, yakni adalah mengapa pada saat ada wabah yang sebenarnya ini kalau di dalam hitungan umum COVID-19 itu masih masuk endemik. Karena kalau pandemik itu sudah mewabah nyaris separuh dari seluruh penduduk di suatu perkotaan. Ya, terlepas dari endemik dan pandemik, maka yang ingin kita bicarakan adalah mengapa kita ini justru lebih konsentrasi, lebih berpusat pikiran kita itu pada vaksin. Padahal vaksin itu bukan obat. Kalau kita datang ke dokter, bahkan obat itu pun kita tidak bertanya. Masing-masing di antara 5 obat itu kegunaannya apa saja. Namun yang paling dibutuhkan bagi seorang pasien adalah satu, nasihat bijak dari seorang dokter yang bisa menenteramkan jiwa atau hati sang pasien. Kemudian yang kedua adalah dokter meyakinkan bahwasanya obat itu adalah benar untuk penyakitnya. Nah, sekarang kita tidak dihadapkan pada obat, namun lebih sering yang dilontarkan adalah vaksin. Nah, sebenarnya tidak bermaksud untuk promosi, karena kami tidak mengambil teken prestasi atau tidak menarik uang dari pasien. Kami praktek At-Tibun Nabawi atau kesehatan kedokteran ala Nabi atau prophetic medicine itu sejak tahun 1972. Nah, sejak itu kita hanya menggunakan hasil alam Indonesia dan resep-resep dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa justru di alam modern ketika habatus sauda atau nigella sativa atau jintan hitam sudah teruji secara klinis, bahkan setiap periodisasi 2 tahunan sampai 5 tahunan para herbalis bertemu dengan para dokter untuk menguji masing-masing herbal di dunia ini, dan terbukti bahwa salah satu di antaranya adalah habatus sauda, itu terbukti mampu dan efektif untuk mengobati ragam penyakit. Tanpa bermaksud promosi pada produk tertentu habatus sauda, maka kita sebenarnya umat Islam dan ulama, apalagi yang ulamanya bergelar profesor, doktor, MA dan seterusnya, harusnya kita malu
Kenapa produk sampo, produk pasta gigi, kemudian jamu-jamu saudara kita harus sebut saja. Jamu Sido muncul sangat inovatif sekali, sangat inovatif. Memasukkan unsur-unsur resep-resep Nabi tanpa menyebut itu adalah resep Nabi. Saya pikir itu jauh lebih bijaksana dibanding kita ini menggemakan selawat terus-menerus, namun selawat itu hanya sebatas masih di bibir. Padahal selawat itu secara hakikat mestinya adalah merasuk dari hati, kemudian menyembul ke permukaan menjadi satu perilaku atau perangai atau perbuatan. Nah, kasus paling menakutkan di alam modern itu salah satunya adalah kanker. Nah, kanker yang sudah stadium 4 itu pasien yang ada di kami cukup hanya kita obati dengan habatus sauda, kemudian pinggirnya dioles dengan minyak zaitun sembari mengkonsumsi air zam-zam. Mengapa ini tidak direkomendasikan oleh pimpinan Nahdlatul Ulama maupun oleh pimpinan Muhammadiyah kepada pemerintah? Mengapa kita harus sibuk-sibuk menunggu hasil penelitian tentang vaksin? Yang lebih enak dibanding habatus sauda ada. Di sini juga ada anggur. Dimana kalau anggur itu cara makannya benar, maka juga fungsional untuk mengobati kanker. Mencegah sekaligus mengobati kanker. Bagaimana cara memakan anggur yang benar? Yakni adalah dengan cara selain membilas bersih dengan air, maka dimakan bersama bijinya. Karena biji kandungan polifenolnya sangat tinggi, seperti polifenol yang ada di dalam zaitun maupun habatus sauda. Nah, kanker yang demikian ganas bisa diobati dengan resep-resep kenabian. Mengapa yang sekedar virus hanya lebih cepat cara penularannya, bahkan penularan ini kalau kita tengarai sama saja. Kata Ki Mantep Sudarsono sama saja dengan flu biasa. Mulo bukone sejak dulu kala. Namanya flu, namanya batuk pilek itu pasti panas. Jadi tidak selalu harus ditakut-takuti. Kita memang harus bijak. Tidak perlu jumawah menantang virus, tidak. Tapi sikap bagi orang yang beriman adalah apa yang kita yakini di dalam hati, kemudian terlisankan dalam bentuk cinta berselawat, maka mestinya adalah ada action, ada perilaku di mana kita hidup dengan gaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita konsumsi salah satu di antaranya. Kami pernah menyebutnya secara garis besar habatus sauda, air zam-zam, kemudian madu, minyak zaitun, air putih, garam, dan seterusnya. Semuanya ada di dekat kita sekarang ini. Jadi kita mestinya tidak perlu lari-lari. Penemuan baru kita mesti seolah-olah kita gagap dengan temuan baru itu. Ada daun baru kita gagap lagi. Sebenarnya itu semuanya sudah lama. Jadi era Bung Karno kita itu ada buku yang namanya Cabe Puyang. Menjadi perhatian seorang Soekarno Cabe Puyang ini. Kenapa? Karena itu adalah dasar-dasar penyangga kesehatan bangsa. Jadi kalau saya memberikan
ulasan kali ini itu hanya sekedar gradual saja, hanya garis besar saja. Karena apa? Sekarang kita googling di internet, sudah tahu manfaat dari habatus sauda, air zam-zam, minyak zaitun, madu, korma, dan seterusnya. Bahkan kalau kita sadar akan keimanan kita pada saat kita makan, sebenarnya kita sedang mengobati diri kita. Mengapa? Karena bagi orang yang beriman, pada saat kita makan, pasti kita mengucapkan basmalah. Di dalam basmalah itu terkandung unsur ruqyah. Jadi ruqyah adalah zikir yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita sengajakan niat kita bahwa saat kita membaca basmalah itu, kita sedang menjaga kesehatan kita. Pada saat kita sedang membaca basmalah itu, kita sedang mengobati penyakit kita jika kita sedang sakit. Jadi mestinya penduduk Indonesia yang mayoritas Islam ini, tanpa bermaksud menisbihkan agama lain, menjadi pelopor untuk menggunakan empon-empon yang ada di bumi Nusantara. Ada jahe, ada kencur, ada kapulaga, ada temulawak, ada temu glenyeh, ada kunyit, mulai dari yang kuning sampai dengan yang putih. Semuanya bermanfaat untuk mengobati kita, menjaga kesehatan kita. Namun sayang, rupanya era modern kita mengalami degradasi, mengalami kemunduran dalam merespon yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu, dawuhnya Allah, sebagai as-shifa. Jangan kita pahami Al-Quran itu hanya berupa huruf-huruf saja. Tetapi harus kita pahami ada informasi di dalam Al-Quran ini itu untuk hidup sehat dan mengobati penyakit kita. Karena di ayat yang lain Allah menurunkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan dengan batil, tidak ada manfaatnya. Semua yang Engkau ciptakan berguna. Jadi ragam rerumputan, ragam tumbuhan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Sudah waktunya, meski agak terlambat, sekali lagi pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Nahdlatul Ulama, dan pemerintah beserta saudara-saudara kita Hindu, Buddha, Kristiani, Konghucu, aliran kepercayaan, saeko proyo, saling memiliki negara bangsa ini untuk memanfaatkan hasil bumi Nusantara untuk menunjang kesehatan kita dan mengobati penyakit yang sedang mewabah. Mudah-mudahan sentuhan singkat ini mampu untuk menggugah nurani kita yang paling dalam, sehingga kita lebih meyakini yang diturunkan oleh Allah ketimbang sekedar temuan manusia. Ingat, vaksin bukan obat, tetapi yang jelas resep Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah salah.
52.000 pasien lebih yang pernah kami tangani dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir ini. Mulai dari kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks, kanker kelenjar prostat, termasuk yang agak ringan, vertigo, myum, dan seterusnya. Tentu tidak meninggalkan kedokteran konvensional, kedokteran modern, disubstitusi, dikerjasamakan dengan resep-resep Rasulullah, maka insya Allah kita bisa hidup sehat dan bisa mengobati ragam penyakit. Sekali lagi, kedokteran modern tidak ditinggal karena kita ada di alam modern, namun resep Rasulullah tidak kita lupakan, apalagi dilalaikan, karena memang kita adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.